Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dari kelas TD 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 6 yang berjudul memori utama. Memori utama adalah media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile, yang artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Memori utama bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor. memori dan memori utama yang berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O, yaitu disket dan hard disk. Disket, hard disk, optic disk, dan magnetic tape. Untuk memori utama, pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, ROM dan RAM. ROM artinya read only and write only memory. ROM biasanya digunakan oleh komputer untuk menyimpan data utama selamanya. Artinya, data yang telah tersimpan dalam ROM tidak akan terhapus apabila komputer dimatikan, atau bersifat non-volatile. ROM diisi oleh pabrik pembuatnya berupa program-program pokok yang diperlukan sistem komputer, misal program Bootstrap. Isi dari ROM tidak boleh hilang atau rusak karena bisa menyebabkan komputer tidak berfungsi. Sehingga, untuk mencegahnya, ROM dirancang hanya bisa dibaca, namun pada kasus lain memungkinkan untuk merubah isi ROM dengan cara memprogram kembali instruksi-instruksi dalamnya. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory atau yang sering disingkat RAM adalah perangkat keras dalam sebuah komputer yang memiliki fungsi sebagai memori atau tempat penyimpan data yang bersifat sementara, termasuk sebagai instruksi program di dalamnya. Data yang tersimpan di RAM biasanya bisa hilang, terutama ketika komputer mati atau listrik yang menyuplai daya ke dalam komputer tersebut dicabut. Selain itu juga, isi data yang ada di RAM tidak pernah tergantung pada alat letak yang dibuat. RAM bisa diakses dengan tidak berurutan atau acak. Besaran RAM pada sebuah perangkat komputer selalu bergantung pada tingkat loading yang dimiliki oleh komputer tersebut. Jadi, jika semakin cepat proses loading pada komputer dan melakukan proses penyimpanan data, membuka atau menyalakan program, maka RAM yang dimiliki pasti akan semakin besar. RAM memiliki jenis-jenis. Di bawah ini adalah jenis-jenis RAM yang biasanya ada di dalam sebuah komputer. Nomor 1, Dynamic RAM atau DRAM. Berjenis ini merupakan penyimpanan yang memerlukan refresh atau penyegaran dari CPU yang dilakukan secara berkala agar data yang ada di dalam RAM tersebut tidak hilang. Yang kedua, SDRAM. SDRAM merupakan singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. RAM berjenis ini telah mengalami sinkronisasi dari clock system. Proses dari CD-RAM lebih cepat dari yang dimiliki oleh DRAM tadi. Yang ketiga, DDR-RAM, yang artinya Double Rate Random Access Memory atau biasa dikenal dengan DDR. Merupakan jenis RAM yang dimiliki teknologi lanjutan dari SDRAM. Versi terbaru ini dimiliki
DDR RAM, yaitu DDR2 dan DDR3. Yang selanjutnya RDR RAM. RDR RAM yang dimiliki kepanjangan dari Rambus Dynamic Access Memory, merupakan tipe RAM yang kecepatan kerja yang lebih cepat. Juga memiliki harga yang biasanya juga lebih mahal dari SDRAM tadi. Biasanya RDR RAM digunakan dalam komputer yang memiliki Pentium 4. Selanjutnya SRAM. SRAM yang artinya Static Random Access Memory, atau yang lebih disingkat SDRAM, merupakan sebuah RAM yang mampu menyimpan data tanpa harus melakukan proses penyegaran yang dilakukan CPU. RAM jenis ini memiliki proses kerja yang jauh lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Selanjutnya EDORAM. EDORAM memiliki kepanjangan dari Extended Data on Random Access Memory, merupakan sebuah RAM yang biasa dipakai dalam OS Pentium dan bisa melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dalam waktu bersamaan. Dan ini pengertian dari cache memory. Cache memory merupakan lokasi data sementara antara prosesor dan main memory. Penempatan cache memory ditujukan untuk mengurangi gap antar kecepatan prosesor dengan kecepatan main memory. Gambar satu di bawah ini menunjukkan posisi cache memory yang diletakkan antara prosesor CPU dengan main memory. Sedangkan gambar 2 memperlihatkan sistem interkoneksi untuk cache memory. Kesimpulannya, satu, memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Yang kedua, RAM, yang artinya Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang akan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM bersifat sementara. Ini artinya setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan lalu akan diisi data baru yang diperlukan saat komputer dihidupkan dan dipergunakan. Selanjutnya, ROM, Read atau Read Only Memory, biasa juga disebut sebagai firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasanya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer dihidupkan. Yang terakhir, cache memory. Cache memory berasal dari kata cache. Dari istilah tersebut, cache adalah tempat penyembunyian atau tempat penyimpanan sementara. Disesuaikan definisi tersebut, cache memory adalah tempat penyimpan data sementara. Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache memory tersebut. Sehingga apabila ada data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan lebih cepat. Sekian, disinilah batas ini saya sudah
menjelaskan tentang memori utama. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.